Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada malam hari ini tema kita adalah takwil dalam hadis. Memahami secara takwili termasuk salah satu pemahaman hadis secara kontekstual. Takwil, kalau kita telusuri di kitab-kitab bahasa dari awal kemunculannya sehingga abad kelima, akan menemukan bahwa kata takwil berkisar pada dua pengertian. Yang pertama adalah al-aqibah wal marja' wal masir. Akibat, tempat rujukan, dan tempat kembali. Yang kedua, arti takwil yang kedua adalah at-tafsir wal bayan, tafsir dan penjelasan. Kedua makna takwil secara bahasa itu ditemukan di banyak ayat dari Al-Quran maupun sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah, yaitu Al-Quran, wa Rasul dan sunnahnya. Jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mahallu syahid adalah lafadz wa ahsanu ta'wila, mempunyai arti lebih baik akibatnya. Begitu juga firman Allah, hal yanzuruna illa ta'wilahu wa yawma ya'ti ta'wiluh. Tidaklah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu pada hari bukti kebenaran itu tiba. Ta'wil dari kata hal yanzuruna illa ta'wilah, yang pertama bermakna akibat, yang kedua bermakna hari kiamat. Adapun bahwa ta'wil itu berarti at-tafsir wal bayan, tafsir dan penjelasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Mahal syahidnya adalah nabbi'na bita'wilihi. Artinya adalah berikanlah pada kami takwilnya atau penjelasannya atau tafsir dari mimpi tersebut. Arti ayat, dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda. Dia ini yang dimaksud adalah Yusuf alaihissalam. Dan bersama dia Yusuf alaihissalam masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Terus kedua orang itu mengatakan pada Yusuf, berikanlah kepada kami takwilnya atau tafsir dan penjelasan tentang arti mimpi tersebut. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Di dalam hadis ada pula, yaitu doa Rasulullah SAW pada Ibnu Abbas, Allahumma faqhid fid din wa fahimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam ilmu agama dan ajarkanlah ia ilmu ta'wil,
Ilmu ta'wil di sini adalah ilmu tafsir. Ini adalah makna ta'wil makna ta'wil dari segi bahasa di awal-awal di abad pertama sampai abad kelima. Makna ta'wil secara bahasa adalah dua hal tersebut. Adapun makna ta'wil dari segi istilah dari berbagai kalangan keilmuan, baik itu ahli fikih, ahli kalam, ahli hadis, ahli tasawuf, banyak pula makna mendefinisikan apa itu ta'wil. Dikatakan, mereka mengatakan ta'wil adalah mengalihkan suatu lafadz dari maknanya yang rojih atau kuat kepada maknanya yang marjuh atau lemah karena ada indikasi yang menyertainya. Nah, ini penting sekali, yaitu mengalihkan suatu lafadz dari maknanya yang rojih atau yang kuat kepada maknanya yang marjuh atau lemah karena ada indikasi yang menyertainya. Jadi gini, ada sebuah lafadz. Lafadz itu memiliki dua makna atau lebih. Tetapi antara dua makna itu bukan setara. Dalam artian makna yang satu itu makna yang lebih kuat, terus baru makna kedua, ketiga, dan seterusnya. Lah, mengartikan menggunakan makna yang kedua yang lemah dan mengalahkan makna yang pertama, makna yang kuat itu, karena ada indikasi yang menyertainya. Ya, ini adalah ta'wil. Berarti memilih makna yang lemah dan meninggalkan makna yang kuat karena adanya indikasi yang menyertainya. Ini ta'wil. Menurut Ibnu Athir dalam kitabnya Al-Nihayah fi Gharibil Hadits, yaitu ta'wil adalah mengalihkan teks lafal dari makna asalnya atau makna eksplisit kepada makna yang memerlukan suatu indikasi yang jika indikasi itu tidak ada maka tidak perlu mengabaikan makna eksplisit dari teks tersebut. Jadi maka hadis yang ditakwil adalah hadis yang tidak dapat dipahami dengan makna tekstual melainkan dengan makna yang lain. Karena itu ini masuk dalam kategori pemahaman secara kontekstual. Berikutnya, apa syarat dibenarkan takwil? Kita boleh mengalihkan makna yang lemah. Awalnya ada makna yang kuat dan ada yang makna lemah. Kita memilih makna yang lemah itu, tentunya ada indikasi yang menyertainya. Apa syarat-syarat tersebut? Sehingga dibenarkannya takwil tentunya memiliki syarat-syarat tertentu, tidak seenaknya. Syekh Muhammad Hasan Hito, yaitu ulama kontemporer yang sering tinggal di Indonesia, beliau dalam kitab Al-Wajiz fi Usulit Tasyri' Al-Islami mengatakan beberapa syarat takwil itu dibenarkan, atau takwil yang benar memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar takwil tersebut menjadi benar. Yaitu yang pertama, takwil itu harus sesuai dengan ketentuan bahasa Arab atau kebiasaan dalam menggunakannya. Setiap produk takwil yang melenceng dari syarat ini maka takwilnya tidak benar. Seperti penakwilan Rafidhah terhadap fadbahu baqarah. Itu artinya adalah fadbahu sembelihlah. Al-baqarah tidak dimaknai sapi betina atau seekor sapi, tetapi dimaknai ini adalah Sayyidah Aisyah. Nah, ini adalah penakwilan yang sangat salah. Tidak ada ketentuan dari bahasa Arab bahwa Baqarah itu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, harus ada dalil atau indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dari lafaz tersebut adalah makna yang dipahami secara takwil dari makna yang zahir.
Jika dalil itu tidak ada, maka takwilnya batal. Harus ada dalil yang lain menyertai kenapa harus dipilih makna yang lemah. Yang ketiga, apabila dalil takwil berdasarkan kias, maka kias tersebut disyaratkan harus jali atau kias yang jelas sehingga langsung dapat dipahami, bukan yang khafi, bukan yang samar. Syarat keempat, takwil tersebut tidak dihukumi batal berdasarkan zahirun nas, teks dalil secara eksplisit. Tidak ada kontradiksi dengan zahirun nas. Kalau nas itu berarti muhkam, ya. Tidak kontradiksi dengan sebuah dalil yang muhkam itu. Lah takwil, dalam penakwilan, takwil ini masuk di dalam fikih serta masuk di dalam akidah. Kalau di dalam fikih, saya tidak melihat ada perbedaan pendapat atas diperbolehkannya takwil di dalam fikih. Tetapi yang menjadi perdebatan panjang dan perdebatan klasik dari dulu sampai sekarang adalah takwil di dalam akidah, wabil khusus di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pentakwilan di dalam firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa artinya yaitu yang maha pengasih, yang istiwa di atas arsy. Kata istawa ini makna mempunyai banyak makna. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia biasa maknanya adalah bersemayam. Karena itu ada yang mentakwilkan istawa ini artinya adalah menguasai. Nah, ini karena terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti masuk dalam bab akidah. Nah, ini menjadi perdebatan klasik. Apakah boleh kita mentakwilkan dalam bab akidah? Nah, itu. Kita lihat ada contoh, ada sebuah hadis yang mana hadis ini bisa menjadi landasan bahwa takwil di dalam akidah ini adalah hal yang diperbolehkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jal yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat Allah azza wa jal berfirman, Ya bena Adam, wahai anak Adam, atau wahai manusia, maridtu falam ta'udni, aku sakit namun kamu tidak menengokku. Nah, mahal syahidnya adalah maridtu falam ta'udni, aku sakit. Ini yang berfirman Allah. Allah berfirman, aku sakit namun kamu tidak menengokku. Terus qala ibn Adam, ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Anak Adam berkata, ya Tuhan, bagaimana caranya aku menengokmu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala, Allah berfirman, Ama alimta anna abdi fulanan ibna fulanin maridha falam ta'udahu. Allah menjawab, tahukah kamu bahwa hambaku fulan bin fulan sakit, namun kamu tidak menengoknya? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Tahukah kamu bahwa tahukah kamu andai kamu menengoknya, maka kamu akan mendapatiku berada di sisinya.
Ya bna Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka falam tud'imni. Aku telah meminta makanan kepadamu, namun kamu tidak memberiku makanan. Qala, ya Rab, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Tuhan, bagaimana cara aku memberikanmu makanan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, ama alimta annahu istad'amaka 'abdi fulanun falam tud'imhu. Tahukah engkau bahwa hambaku fulan telah meminta makanan kepadamu namun kamu tidak memberikan makanan? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Tahukah engkau andaikan kamu memberikannya makanan maka kamu akan menemukan itu di sisiku. Ya bna Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, aku meminta minum kamu tetapi kamu tidak memberikan minum padaku. Qala ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Ya Tuhan, bagaimana aku memberikan minum engkau sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Qala istasqaka 'abdi fulan falam tasqihi. Hambaku fulan telah meminta minum kamu tetapi kamu tidak memberikannya. Ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika 'indi. Andaikan engkau memberikan minum padanya maka kamu akan menemukannya di sisiku. Nah, mahal syahid di hadis ini adalah Allah mengatakan maritu, saya sakit. Terus saya minta makan, saya minta minum. Dan hamba tahu bahwa ini Rabbul Alamin, tidak akan sakit dan tidak akan lapar, tidak akan haus. Karena itu Allah menjelaskan pula bahwa ini saya sakit artinya ada hambaku yang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa di hadis ini dengan jelas sekali mengajarkan pada kita tentang takwil. Karena itu Imam Ibnu Jama'ah berkata, tidak ada perbedaan pendapat dalam mentakwilkan hadis ini. Karena Allah menyatakan bahwa dirinya sakit, meminta minum dan meminta makan. Maksudnya adalah seorang di antara para kekasih Allah. Hal ini seperti firman Allah, intang surullaha yang surkum. Jika kamu menolong Allah, niscaya ia akan menolongmu. Atau firman Allah, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah para kekasihnya dan agamanya. Ini tidak mungkin. Allah tidak perlu ditolong. Tapi ini dikatakan yang suruh Allah yang surkum. Allah maha perkasa. Dan dari alladzina yu'dzunallah. Bagaimana mungkin orang bisa menyakiti Allah wa huwa rabbul alamin. Nah, ini pasti semua ulama tidak ada khilaf antara ulama wajibnya takwil dalam hal ini. Karena itu Imam Al-Qari mengatakan firman aku sakit namun kamu tidak menengokku, secara tekstual maknanya bahwa Allah sakit. Penyakit hanya terdapat pada diri orang dan yang sakit dan lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha kuat dan Maha merajai. Oleh karena itu maksudnya adalah hamba Allah sakit. Penisbatan pada dirinya dalam perkataan ini merupakan bentuk penghormatannya terhadap hamba tersebut. Kemudian dia menempatkan hamba itu dalam kedudukan zatnya. Ini lumrah sekali digunakan oleh di dalam bahasa Arab. Dari ini kita ketahui adalah contoh hadis yang semua ulama sepakat harus ditakwil, dan bahkan di dalam hadis itu mengajarkan bagaimana kita harus mentakwil. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan pada kita ketika
ada sifat-sifat yang tidak layak yang dilekatkan pada Allah, harus kita pahami secara takwil. Termasuk hadis yang para ulama mentakwil adalah hadis turunnya Allah ke langit dunia, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin mina ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Setiap malam Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga akhir dari waktu malam. Kata turun ini ditakwil oleh para ulama, atau Tuhan kita turun ini ditakwil dengan rahmatnya yang turun, rahmat Allah yang turun. Kalau di dalam hadis ini banyak perbedaan ulama apakah harus ditakwil atau tidak. Tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki kaidah di nas-nas baik Al-Quran maupun hadis yang berbicara tentang sifat Allah dan itu menyerupai sifat makhluk atau menyerupai sebuah kekurangan sifat, tidak sifat kesempurnaan tetapi sifat kekurangan, maka ada dua metode. Yang pertama adalah fawwid, yaitu kita tafwid. Kita serahkan maknanya pada Allah setelah kita meyakini bahwa Allah tidak menyerupai makhluk. Ini adalah jumhurul ulama minas sahabati wa tabi'in wa atba'u tabi'in wa man ba'dahum. Ini adalah tafwid. Maslak yang kedua adalah takwil, mentakwil sifat-sifat yang dianggap tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala ditakwil dengan mengembalikan ke sifat-sifat yang muttafaq alaih atau mujma' alaih. Ini maslak oleh banyak sahabat. Sayyidina Ibnu Abbas dan lain-lain juga pernah mentakwil semacam itu. Ulama-ulama salaf juga pernah mentakwil semacam itu. Dan ulama-ulama mutaakhirin lebih banyak sekali yang mentakwil semacam itu. Ini maslaknya Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun untuk mengenai bagaimana cara benar berinteraksi ayat-ayat serta hadis-hadis yang akidah, terutama sifat-sifat Allah yang semacam itu, yang menyerupai makhluk, maka sebenarnya Imam Ghazali radhiyallahu an itu telah memberikan kaidah yang sangat penting di dalam kitabnya, yaitu Iljamul Awam an Ilmil Kalam, yaitu termasuk kitab yang akhir, karangan beliau yang terakhir, tidak paling akhir tetapi termasuk karangan beliau setelah mengarang banyak kitab, setelah mengarang Ihya Ulumuddin, dan di akhir-akhir hayat beliau menulis kitab Iljamul Awam, yaitu kaidah-kaidah penting. Ada sekitar 5 kaidah atau berapa yang tentunya yang ingin mengkaji lebih dalam lagi silahkan merujuk kitab tersebut. Nanti ada kaidah-kaidah berinteraksi dengan ayat maupun hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai makhluk. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.